kedua akan mempresentasikan tentang Big Data dan Knowledge Management. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Table of Content. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada Big Data, ketiga Knowledge Management, empat kelemahan dan kelebihan, yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Big Data dan Knowledge Management merupakan dua konsep yang semakin penting dalam dunia bisnis dan organisasi saat ini. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan metode tradisional. Sedangkan Knowledge Management adalah proses pengelolaan pengetahuan dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan definisi Big Data dan Knowledge Management, serta membahas secara mendalam tentang konsep Big Data dan Knowledge Management, mulai dari definisi, penggunaan, tantangan, serta kelebihan dan kelemahan dari Big Data dan Knowledge Management. Kita akan membahas Big Data terlebih dahulu. Big Data adalah istilah yang merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang tidak dapat dikelola atau dianalisis dengan menggunakan metode tradisional. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Doug Laney pada tahun 2000, yang menyatakan bahwa Big Data memiliki karakteristik utama yang dikenal sebagai 3V, volume, velocity, dan variety. Seiring perkembangan teknologi, dua karakteristik tambahan yaitu velocity dan value juga ditambahkan, sehingga saat ini dikenal sebagai 5V. Selanjutnya adalah karakteristik Big Data atau 5V. Yang pertama volume. Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap detiknya. Data ini bisa mencapai ribuan terabyte per detik dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi bisnis, dan sensor IoT. Yang kedua, velocity. Velocity menggambarkan kecepatan di mana data dihasilkan dan harus diproses. Dalam banyak kasus, data perlu dianalisis secara real time untuk memberikan wawasan yang relevan. Yang ketiga, variety. Variety merujuk pada keragaman jenis data dan yang ada dalam big data. Data dapat berupa terstruktur atau database, semi terstruktur atau XML, atau tidak terstruktur seperti teks dalam media sosial. Yang keempat, veracity. Veracity berkaitan dengan akurasi dan keandalan data. Yang kelima, value. Value menunjukkan seberapa bernilai informasi yang dapat diperoleh dari analisis big data. Selanjutnya adalah teknologi dan alat pengolahan big data. Yang pertama, machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Yang kedua, NoSQL database. MongoDB adalah contoh basis data NoSQL yang mendukung penyimpanan data semi-struktural dan tidak terstruktur. Yang ketiga, Apache Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja open source yang dirancang untuk penyimpanan dan pemrosesan data besar secara terdistribusi. Yang keempat ada Apache Spark. Spark adalah platform pemrosesan data yang cepat dan fleksibel, mendukung pemrosesan batch dan real time. Selanjutnya adalah penggunaan big data. Ada 3 contoh dalam penggunaan big data. Yang pertama dari kesehatan, yaitu rumah sakit menggunakan big data untuk menganalisis riwayat kesehatan pasien dan mengidentifikasi pola penyakit sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua itu media sosial. Platform seperti Facebook dan Twitter menggunakan big data untuk memahami interaksi pengguna dan menyesuaikan konten serta iklan yang ditampilkan. Lalu yang ketiga ada e-commerce. Untuk menganalisis perilaku konsumen dari data transaksi, pencarian produk, dan aktivitas di media sosial. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi big data. Yang pertama itu keterampilan dan sumber daya manusia. Pengelolaan big data membutuhkan keahlian khusus, seperti ilmuwan data dan insinyur data. Ketersediaan sumber daya manusia dengan keterampilan ini masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan organisasi untuk menjalankan inisiatif big data secara efektif. Yang kedua, kualitas data. Data yang tidak akurat atau tidak konsisten dapat mengarah pada analisis keliru dan keputusan bisnis yang salah. Yang ketiga, keamanan data. Dengan meningkatnya volume data, risiko kebocoran data dan pelanggaran keamanan juga meningkat. Organisasi perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data
sensitif dan memenuhi peraturan privasi data. Yang keempat, biaya infrastruktur. Menyimpan dan memproses data besar membutuhkan infrastruktur yang kuat dan skalabel, termasuk perangkat keras berkapasitas tinggi, jaringan cepat, serta perangkat lunak khusus. Biaya membangun dan memelihara infrastruktur ini sering menjadi tantangan bagi bisnis. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada knowledge management. Apa sih yang dimaksud dengan knowledge management? Knowledge management adalah proses mengidentifikasi, mengatur, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Perusahaan dengan strategi knowledge management dapat mencapai hasil bisnis lebih cepat karena peningkatan pembelajaran di dalam organisasi dan kolaborasi di antara anggota tim dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat di seluruh bisnis. Selanjutnya yaitu jenis knowledge management. Yang pertama ada knowledge implicit. Jenis pengetahuan ini biasanya diperoleh melalui pengalaman dan dipahami secara intuitif. Dengan akibatnya, pengetahuan ini sulit diartikulasikan dan dikodifikasi, sehingga sulit untuk mentransfer informasi antara individu yang satu ke individu lain. Contoh pengetahuan implisit dapat mencakup bahasa pengenalan wajah atau keterampilan kepemimpinan. Yang kedua yaitu knowledge tacit. Sementara beberapa literatur menyamakan pengetahuan implisit dengan pengetahuan tacit. Dan beberapa akademisi memisahkan jenis ini secara terpisah dengan menyatakan bahwa definisi pengetahuan tacit lebih bernuansa, sementara pengetahuan implisit sulit dikodifikasi. Pengetahuan implisit tidak selalu memiliki masalah ini. Sebaliknya, informasi secara implisit belum didokumentasikan. Yang ketiga dan terakhir adalah knowledge explicit. Pengetahuan eksplisit tertuang dalam berbagai jenis dokumen seperti manual, laporan, dan panduan yang memungkinkan organisasi untuk berbagi pengetahuan dengan mudah di antara tim. Jenis pengetahuan ini mungkin yang paling terkenal dan contohnya meliputi aset pengetahuan secara basis data, laporan resmi, dan studi kasus. Selanjutnya yaitu alat di dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama ada sistem manajemen dokumen. Berfungsi sebagai sistem penyimpanan terpusat untuk dokumen digital seperti PDF, gambar, dan berkas pengolah data. Sistem ini meningkatkan alur kerja karyawan dengan memungkinkan pengambilan dokumen dengan mudah. Yang kedua ada sistem manajemen konten atau CMS. Adalah aplikasi yang mengelola konten web tempat pengguna akhir dapat mengedit dan menerbitkan konten. Sistem ini sering disalahartikan dengan sistem manajemen dokumen. Tetapi CMS dapat mendukung jenis media lain seperti audio dan video. Yang ketiga ada internet. Adalah jaringan privat yang hanya ada di dalam suatu organisasi yang memungkinkan berbagi pemberdayaan, peralatan, dan proses di antara pemangku kepentingan internal. Meskipun dapat memakan waktu dan biaya pemeliharaan, internet menyediakan sejumlah layanan perangkat lunak grup seperti direktori dan pencarian internal yang memfasilitasi kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu gudang data, tempat penggabungan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan data terpusat dan konsisten untuk mendukung analisis data, pengalihan data, kecerdasan buatan atau AI, dan pembelajaran mesin. Data diekstraksi dari repositori ini sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan, memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan berdasarkan data. Selanjutnya ada strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama ada budaya organisasi. Praktik manajemen akan mempengaruhi jenis organisasi yang dipimpin oleh para eksekutif. Para manajer dapat membangun organisasi pembelajar dengan memberi penghargaan dan mendorong perilaku berbagi pengetahuan di seluruh tim mereka. Jenis kepemimpinan ini menjadi dasar bagi tim untuk saling percaya dan berkomunikasi lebih terbuka untuk mencapai hasil bisnis. Yang kedua ada komunitas praktik. Pusat keunggulan dalam disiplin ilmu tertentu menyediakan forum bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan yang memfasilitasi pembelajaran dan transfer pengetahuan. Dengan cara ini, organisasi meningkatkan sejumlah bakar subjek di bidang tertentu di suatu perusahaan,
sehingga mengurangi ketergantungan pada individu tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu. Materi selanjutnya adalah kasus penggunaan. Berbekal alat dan strategi yang tepat, praktik knowledge management telah berhasil dalam aplikasi tertentu, seperti merekrut karyawan. Sistem manajemen pengetahuan membantu mengatasi kurva pembelajaran yang besar bagi karyawan baru. Daripada membebani karyawan baru dengan data dump di minggu-minggu pertama, terus dukung mereka dengan perangkat pengetahuan yang akan memberi mereka informasi yang berguna kapan saja. Yang kedua, tugas karyawan sehari-hari. Memungkinkan setiap karyawan memiliki akses ke jawaban yang akurat dan informasi penting. Akses ke jawaban yang sangat relevan pada waktu yang tepat, untuk orang yang tepat. Memungkinkan tenaga kerja menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari informasi dan lebih banyak waktu untuk kegiatan yang mendorong bisnis. Yang terakhir ada layanan pelanggan mandiri. Pelanggan berulang kali mengatakan bahwa mereka lebih suka mencari jawaban sendiri daripada menelpon untuk menghubungi dukungan. Jika dilakukan dengan baik, sistem manajemen pengetahuan membantu bisnis mengurangi biaya dukungan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen pengetahuan. Yang pertama, identifikasi kesenjangan keterampilan. Kedua, ambil keputusan yang lebih tepat. Ketiga, mempertahankan pengetahuan perusahaan. Keempat, peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Kelima, ada keamanan data. Dan yang terakhir, efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu tantangan knowledge management. Pertama, keamanan. Keamanan database adalah tugas yang menantang dan organisasi harus bisa mengamankan database-nya. Kedua, sumber daya manusia. Keterlibatan sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan manajemen pengetahuan. Ketiga, perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Memiliki basis data, knowledge management adalah satu hal, dan memelihara basis data itu adalah hal yang berbeda. Database harus diperbarui setiap 6 bulan hingga 1 tahun sekali. Memperbarui dan meningkatkan basis data secara terus-menerus merupakan tantangan besar bagi suatu organisasi besar. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan. Di sini ada tabel perbandingan antara big data dan knowledge management. Untuk kelebihan big data, insight real time, identifikasi anomali atau kesalahan, penghematan biaya dan waktu, dapat mengidentifikasi tren dan pola perilaku konsumen. Untuk kekurangan big data, risiko pelanggaran hak dan privasi pengguna. Data yang tidak terstruktur dapat menghasilkan informasi yang sulit yang tidak berguna. Untuk kelebihan knowledge management, yang pertama, mengelola pengetahuan yang ada untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan informasi yang ada. Ketiga, memfasilitasi pengembangan pengetahuan baru dan inovasi. Untuk kekurangan knowledge management, yang pertama yaitu kesulitan dalam integrasi. Kedua, anggota organisasi mungkin enggan untuk berbagi pengetahuan dan atau beradaptasi dengan sistem yang baru. Baik, dari presentasi yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Big Data dan Knowledge Management saling melengkapi dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Big Data menyediakan data dalam jumlah besar yang dapat diolah untuk menghasilkan insight berharga. Sementara Knowledge Management mengelola informasi tersebut agar mudah diakses dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi keduanya memungkinkan optimalisasi proses bisnis, inovasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Meskipun ada tantangan dalam implementasi, manfaat yang diberikan dapat memperkuat daya saing dan pertumbuhan jangka panjang organisasi.